Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali setiap harinya. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa kitab Kasyifatus Saja ya, ataupun Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumer, ataupun syarahnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang bermahal Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah di sini saya menemukan ada faslun syurutut tayamumi. Kali ini saya ingin membahas tentang bab tayamum. Baik, mungkin akan saya bacakan dulu referensinya, insyaallah nanti dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faslun syurutut tayamumi. Kalau di dalam kitab Safinah ini mengatakan bahwa syaratnya tayamum itu asyaratun, ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama disyaratkan jika kita mau melakukan tayamum di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, disyaratkan harus menggunakan turab. Bahasa turab itu adalah tanah. Jadi harus menggunakan tanah. Ini di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan tidak sembarang tanah. Tanahnya tahiran, tanahnya harus yang suci. Kemudian tanahnya wa alla yakuna musta'malan, dan tanahnya itu tidak boleh yang musta'mal. Insyaallah nanti saya perjelas. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan itu tanah tidak boleh tercampur oleh tepung, wa nahwuhu, ataupun selain dari tepung ya, ataupun apapun itu deh selain dari tepung. Kemudian ini saya nggak dihitung ya. Wa ayyaqsidahu, dan ketika kita mau melakukan tayamum harus ada bermaksud untuk melakukan tayamum, harus ada niatnya berarti ya. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi, dan anggota tayamum bahasanya yamsahu berarti diusap, tidak ghaslu, tetapi yamsahu diusap. Ini muka dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan dua ambilan tayamum. Apa maksudnya itu darbataini? Insyaallah nanti saya terangkan kembali. Wa ayyuzilan najasata aulan, dan jika ada najis sebelumnya maka harus dihilangkan dulu najisnya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan sebelum melaksanakan tayamum itu harus menghadap ke kiblat. Berarti dengan kalau tayamum itu harus menghadap ke kiblat. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan tayamum itu harus sesudah masuknya waktu sholat. Jadi boleh melaksanakan tayamum itu harus sesudah masuk waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan tayamum itu hanya untuk satu kali fardu. Kemudian di faslun yang selanjutnya, saya baca lagi sedikit referensinya ya, biar lengkap. Furudut tayamumi khamsatun. Kalau barusan itu syaratnya tayamum ada 10, kalau sekarang fardunya tayamum. Kalau fardunya wudu ada 6, sedangkan fardunya tayamum itu khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertamanya naqlut turabi, harus memindahkan tanah. Atsani, yang keduanya an-niyatu, harus ada niat. Ats-tsalisu, yang ketiganya mashul wajhi, harus mengusap wajahnya. Ar-rabi'u, yang keempatnya mashul yadaini ilal mirfaqaini, harus mengusap kedua tangannya sampai dengan sikutnya. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini, yang kelimanya itu harus tertib di antara kedua usapan. Nah, insyaallah sekarang saya ingin lebih diterangkan, disatukan tata cara tayamum, berarti menyatukan antara fardu dan juga syarat dari referensi kitab ini yang sudah saya bacakan ya. Baik, nah tata caranya tayamum saya menerangkannya tidak berurutan dari nomor 1 ke nomor 2 ya. Yang penting kita bisa memahami saja ya dari apa yang referensi barusan saya katakan. Nah,
Untuk melakukan tayamum itu sebelumnya dulu nih, sebelum kita melakukan tayamum, tadi kan dikatakan bahwa syaratnya itu harus ada tanah ya kan? Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu syaratnya tayamum itu harus menggunakan tanah. Jadi tidak menggunakan debu ya. Harus debu dari tanah, berarti harus mencari dulu dong tanahnya. Iya, harus mencari dulu tanahnya. Tadi dikatakan syaratnya tanahnya itu harus yang suci. Berarti kita harus meyakinkan dulu tanahnya yang suci, jangan tanah yang tampak terlihat oleh mata kita itu tanah ada najisnya. Ya, misalkan kita mau mengambil tanah, kita lihat di atas tanah itu misalkan ada kotoran ayam misalkan atau ada kotoran hewan lain dan itu nampak jelas sekali terlihat oleh mata kita. Nah, itu tidak boleh. Apa kita bisa boleh mengambil untuk berikhtiyat, untuk berhati-hati meyakinkan mengambil tanah yang lebih dalam sedikit saja seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan tanah yang paling atas, tetapi kita keduk sedikit tanah yang lebih dalam sedikit agar kita meyakinkan bahwa tanahnya itu suci. Oke, jadi kita keduk gitu ya tanahnya, kemudian kita mengambil tanah, dikira-kira sama kita ini tanah itu cukup untuk kita melakukan tayamum. Oke, udah kita ambil nih tanahnya, maka tanahnya itu kita direndos gitu, ditumbuk gitu ya. Kita tumbuk dulu gitu itu tanahnya seperti itu ya, biar gak gerenjil gitu tanahnya kita tumbuk pakai pakai mutu misalkan gitu ya, pakai mutu yang suci gitu ya, kita tumbuk dulu itu tanahnya. Nah, sesudah itu bagusnya itu tanah kita itu bawa bawa baki enak ya, pokoknya pakai wadah yang datar gitu ya. Contohnya seperti inilah ya, misalkan ini bawa wadah yang datar atau baki deh gitu ya, untuk tempat air gitu ya, pakai baki tanah yang datar, lalu itu tanahnya kita ratakan di atas baki tersebut seperti itu. Nah, gitu ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, berarti itu kita sudah menemukan tanahnya yang suci. Terus misalkan begini, gimana teh kalau sekarang itu kan lagi musim hujan, jadi itu tanahnya itu basah misalkan gitu ya. Kalau tanahnya basah maka bisa kita keringkan dulu seperti itu. Tapi kalau mau dikeringkan juga gimana? Sekarang itu hujan terus, siang malam itu hujan terus. Nah, maka kalau misalkan hujan terus, itu tanahnya bisa kita sangrai, tahu gak sangrai? Ya, dikatel gitu seperti kita goreng, tapi gak pakai minyak atau apa itu sih ya. Aduh, bahasa Indonesianya disangrai gitu ya. Biar itu tanahnya itu menjadi kering seperti itu, lalu nanti kita tumbuk. Nah, itu caranya ya, seperti itu. Nah, berarti kita sudah menemukan tanahnya ya. Nah, sesudah itu kalau misalkan kita mau melakukan tayamum, misalkan ada najis gitu di badan kita. Nah, maka barusan juga dikatakan syaratnya harus dihilangkan dulu najisnya, seperti itu. Sesudah itu, kalau kita mau melakukan tayamum itu, kita harus mencari dulu arah kiblatnya itu mana. Jadi di dalam melaksanakan tayamum itu harus mengarah ke arah kiblat. Kalau misalkan di dalam wudhu kan itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau di dalam tayamum itu termasuk ke dalam salah satu syarat tayamum tersebut. Nah, yang harus diingatkan bahwa tayamum itu boleh dilakukan jika sesudah masuk waktu sholat. Gitu ya, misalkan contoh nih adzan zuhur itu jam 12 siang. Nah, kita nggak boleh melakukan tayamum itu jam setengah 12 siang, nggak boleh. Kalau kita udah terdengar adzan zuhur oleh kita, baru kita boleh melaksanakan tayamum. Artinya jadi tayamum itu boleh dilaksanakan jika sudah memasuki waktu sholat. Dan ini tayamum hanya bisa dilaksanakan untuk satu kali fardu. Misalkan nih kita tayamum untuk sholat zuhur. Nanti ketika kita mau sholat asar kita harus tayamum lagi.
Ya, jadi kalau tayamum itu untuk satu fardu, kecuali kalau misalkan yang fardunanya tersebut itu menempel dengan ibadah yang hukumnya sunnah, itu tidak apa-apa. Misalkan nih kita melaksanakan sholat fardu zuhur, sesudah fardu zuhur kita mau melaksanakan sholat sunat ba'da zuhur, maka itu tidak apa-apa, tidak perlu tayamum lagi. Ataupun setelah kita melaksanakan sholat sunat ba'da zuhur, kita mau melaksanakan mengaji Al-Quran, gak apa-apa juga, itu tidak tayamum lagi. Tetapi kalau nanti udah terdengar adzan asar, maka kita harus melakukan tayamum lagi, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, udah itu ya, itu sebelumnya melaksanakan tayamum. Sekarang kita langsung praktek ke melaksanakan tayamumnya. Di depan kita kan sudah ada tanah ya, yang kita simpan di wadah atau kita simpan di baki tersebut, dan kita sudah menghadap ke kiblat. Fardu tayamum yang pertama itu adalah naqlut turab, memindahkan tanah. Berarti kita menempelkan kedua tangan kita ini ke atas tanah. Oke, ingat, kita menempelkan kedua tangan ini ke atas tanah. Nah, yang keduanya di dalam fardu tayamum itu adalah niat. Kapan kita melaksanakan niat di dalam tayamum? Itu adalah bukan ketika tanah itu mengusap ke wajah. Jadi berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu niatnya itu ketika air mengaliri kepada muka kita, wajah kita. Tetapi kalau niat di dalam tayamum itu adalah ketika tangan kita nempel di tanah. Itu ya. Jadi ini tangan itu nempel di tanah, baru hati kita berniat. Niatnya bagaimana? Niatnya bukan niat saya bertayamum, menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, bukan. Niatnya bukan seperti itu, tetapi niatnya adalah nawaitu istibahatas sholati. Udah, itu aja yang paling pendek. Itu adalah niat yang paling pendek di dalam tayamum. Jadi niatnya apa? Sekali lagi, nawaitu istibahatas sholati. Atau kita mau menggunakan bahasa selain Arab bisa. Misalkan karena saya nih orang Sunda nih ya, saya niatnya pakai bahasa Sunda, gak apa-apa. Nah, niatnya seperti ini, niat abdi amrih kewenangan sholat. Nah, itu kalau pakai bahasa Sunda, ataupun bahasa kalian sendiri gak apa-apa. Kalau bahasa Arabinya, nawaitu istibahatas sholati, seperti itu ya. Mau ditambahi dengan minal hadasil asghari atau minal hadasil akbari itu bisa ya. Mau istibahatas sholati aja bisa. Mau diperlengkap dengan minal hadasil asghari ataupun minal hadasil akbari itu juga bisa. Ini udah niat kan, tangan kita itu udah nempel di tanah, baru kita angkat kedua tangan kita ini sedikit kita dikeprikan sedikit. Tapi dikeprikannya itu jangan di atas tanah. Jangan di atas tanah, karena kalau kita keprikan di atas tanah itu akan menjadi tanahnya yang mustamal. Kan tadi udah saya bacakan referensinya kan, tidak boleh tanahnya itu mustamalan, seperti itu. Nah, jadi ngepriknya gak boleh di atas tanah, ngepriknya kita samping. Tapi jangan sampai habis juga ini tanahnya. Kita keprikan sedikit saja. Baru kita tempelkan ke muka kita, mengusap seperti ini yang walatra. Dari atas seperti kita wudhu sampai ke bawah ini. Dan di dalam tayamum cukup 1 kali usapan, tidak perlu 3 kali usapan. Berbeda di wudhu, kalau wudhu itu kan sunnah 3 kali usapan, tapi kalau di tayamum cukup 1 kali usapan. Maka bahasanya bidarbatayni, dengan 2 kali ambilan tanah. Bahasanya seperti itu kan. Jadi sekali lagi ngambil tanah, keprikkan di samping sedikit, kemudian diusap di sini yang merata seperti kita melaksanakan wudhu sampai ini ke bawah. Nah, berarti ini udah usapan yang pertama. Paham ya? Oke, mau sedikit dikeprikan gak apa-apa. Kemudian kita tangan ini kita masukkan lagi ke dalam tanah yang tadi yang ada di dalam baki. Kita ambil, kemudian kita melaksanakan usapan yang kedua, yaitu ke tangan kita. Lihat, ini tangan yang kanan. Ini tangan yang kanan, diusap tangan kanan dulu. Caranya seperti ini. Lihat, caranya seperti ini, dari ujung jari
sampai ke sikut. Tadi kan ada ya sampai ke sikut. Nah, sikutnya kita lewati, kemudian kita ke arah depan. Lihat ini jempol saya, ini jempol yang kiri bertemu dengan jempol yang kanan. Nah, kemudian ini tangan yang kanan bertemu lagi dengan jari yang kiri. Kita usap ke sini. Nah, ini jari yang ini yang kanan bertemu dengan jempol kanan bertemu dengan jempol yang kiri. Udah beres. 1 kali usapan. Tangan dengan 1 kali usapan. Maka bahasanya bidarbatayni, usapan yang pertama untuk muka, usapan yang kedua itu adalah untuk tangan kita. Udah beres, simpel banget ya kita melaksanakan tayamum. Nah, itu tanah yang tadi itu ya, itu tanah yang tadi kan ada tuh tanah dibagikan, itu berarti kan sisanya masih banyak. Nah, ini tanah masih tetap bisa kita gunakan, jadi kita nggak perlu ngambil lagi tanah yang baru. Itu tanah kita tutup aja menggunakan kain, gunain kerudung, ditutup. Biar apa? Biar tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tanah tersebut. Kan tadi di dalam syaratnya juga dikatakan tidak boleh tercampur dakikun oleh tepung wanahuhu ataupun selain dari tepung kan, ataupun apa aja. Nah, makanya biar aman itu tanah, maka ditutup oleh kain seperti itu. Dan bahkan ini tanah bisa dibawa loh oleh kita kemanapun. Ya kalau misalkan kita mau bepergian, sedangkan kita tidak bisa melaksanakan wudhu harus dengan tayamum, itu tanah ya kita pindahkan aja ke tempat wadah yang tertutup, kita ambil tanah itu dimanapun kita bisa melaksanakan tayamum. Dan itu tidak repot kalau kita mengetahui akan ilmunya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini di dalam kitab Kasyufatus Sajadat Safiyanatul Najah mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua, wabil khusus bagi yang belum pernah mengetahui akan hukum tentang tayamum. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.